Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang pengalaman di tempat persalinan istriku yang ternyata adalah rumah sakit gaib. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Jika mengenang kembali pengalaman waktu itu, tentu saja semua ini jauh dari kata masuk akal. Bagaimana tidak? Malam itu, istriku melahirkan di sebuah rumah sakit yang ternyata rumah sakit tersebut kosong dan tidak berpenghuni. Bagaimana itu bisa terjadi? Hingga saat ini, aku pun juga belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena asal kalian tahu, yang kulihat malam itu di rumah sakit tersebut benar-benar berbeda dengan kenyataan yang ada. Rumah sakit yang dilihat orang sebagai rumah sakit kosong tersebut, malam itu benar-benar beroperasi layaknya rumah sakit yang masih megah berdiri. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu adalah hari Selasa tepatnya pukul 22.30 malam. Istriku yang sedang dalam keadaan hamil berat, saat itu benar-benar dalam keadaan kesakitan layaknya orang yang hendak melahirkan. Karena waktu itu aku masih penduduk baru di perumahan yang aku tinggali saat itu. Akhirnya malam itu aku membawa istriku seorang diri menuju rumah sakit bersalin yang ada di kota tersebut. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Awalnya, aku memang sangat kesulitan menemukan rumah sakit bersalin di malam itu. Karena selain aku memang pendatang, malam itu aku kurang menguasai jalan dan lingkungan. Singkat cerita, akhirnya malam itu aku memacu motorku menuju pusat kota, berharap masih ada klinik atau rumah sakit yang masih buka. Namun sayangnya, semuanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di tengah-tengah aku masih memacu motorku, kekhawatiranku semakin menjadi-jadi ketika aku tahu, ketuban istriku ternyata telah pecah dan menandakan jika semuanya harus segera mendapatkan pertolongan. Dan untungnya, Tuhan berkehendak lain. Di tengah-tengah kebingunganku dengan keadaan istriku, aku dihampiri oleh tukang becak yang menawarkan diri ketika tahu kondisiku dan istriku yang memang saat itu sedang membutuhkan bantuan. Tukang becak tersebut menghampiriku ketika aku berhenti di perempatan lampu merah untuk menata baju dan membenarkan posisi duduk istriku. "Pak, istrinya mau melahirkan, Pak," sapa bapak-bapak penarik becak tersebut. "Iya Pak, di daerah sini rumah sakit terdekat di mana ya Pak?" tanyaku gugup. "Ikut saya saja Pak," ajak penarik becak tersebut sambil mengajakku berbelok kanan dan keluar dari jalan utama. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Awalnya aku memang sedikit curiga, karena setauku pusat kota masih beberapa kilometer lagi dari perempatan jalan ini. Tapi anehnya, aku malah diajak belok ke jalanan yang sedikit sepi dengan melewati beberapa ladang warga. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun akhirnya berusaha terus berpikiran positif dengan mengikuti bapak-bapak penarik becak tersebut yang berjalan semakin lama semakin cepat saja. Hingga akhirnya, aku pun ternyata sampai di sebuah rumah sakit yang ternyata ada di daerah tersebut. Malam itu, aku melihat rumah sakit tersebut tidak berbeda dari rumah sakit pada umumnya. Bangunan lamanya dengan dikelilingi pohon mangga, menambah kesan jika rumah sakit tersebut sudah berdiri sejak lama. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya aku pun segera masuk ke dalam rumah sakit tersebut dengan harapan aku segera mendapatkan bantuan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, dialah yang malam itu akhirnya menuntun istriku dan membawanya masuk ke dalam ruangan yang berada tepat di belakang ruang pendaftaran. Tapi sayangnya, ketika aku hendak mengikuti istriku masuk ke dalam,
aku dihadang oleh bapak-bapak penarik becak tersebut seraya memberi tanda jika lebih baik aku menunggunya di sini saja, biar semuanya diurus oleh mereka. Bapak tunggu di sini saja, nanti juga dipanggil. Saya mau pergi dulu ya Pak, ucap bapak-bapak penarik becak tersebut sambil berjalan pelan meninggalkanku di rumah sakit tersebut. Awalnya aku tidak terlalu menghiraukan ucapan bapak penarik becak tersebut, karena yang ada di pikiranku saat itu hanyalah keselamatan istriku. Namun karena setelah beberapa saat aku mulai sadar jika aku belum mengucapkan terima kasih kepada bapak penarik becak tersebut. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Akhirnya aku pun berlari menyusulnya keluar untuk sekedar mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarku dan istriku ke rumah sakit ini. Ya Allah, aku belum bilang terima kasih, ucapku sambil berlari keluar dari rumah sakit tersebut. Namun anehnya, ketika aku sudah sampai di luar rumah sakit, aku sama sekali tidak melihat adanya bapak-bapak penarik becak yang tadi. Semuanya nampak sepi dengan kondisi lampu depan rumah sakit yang saat itu memang tiba-tiba mendadak mati. Dan setelah puas mencari namun tidak ketemu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumah sakit sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Malam itu, aku memang sempat melihat adanya beberapa pengunjung rumah sakit tersebut yang terlihat sedang istirahat di sudut-sudut ruangan rumah sakit ini. Aku melihat ada 2 orang wanita sedang tiduran di atas lantai, dengan 3 anak kecil yang terlihat bermain-main meskipun dengan masih mengenakan baju pasien. Bahkan, aku juga sempat melihat ada 2 orang laki-laki ngobrol di salah satu sudut rumah sakit namun semuanya memakai jubah hitam yang sangat mencurigakan. Tapi sayangnya, belum lama aku memperhatikan semuanya, tiba-tiba aku mendengar suara perempuan memanggilku dengan panggilan yang terdengar sangat tergesa-gesa. Pak, teriak perempuan berbaju hijau dengan memberi isyarat agar aku ikut masuk ke dalam ruangan, yang sepertinya digunakan istriku untuk melakukan persalinan tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari ke arah ruangan tersebut dan ikut masuk menemani istriku memperjuangkan kelahiran buah hatiku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, di dalam ruangan tersebut. Malam itu aku melihat adanya satu dokter wanita memakai kerudung lengkap dengan asistennya, yakni 2 orang perempuan memakai baju hijau. Ruangan tersebut tertata rapi dengan adanya satu ranjang kosong yang terletak persis di samping istriku ditangani. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun segera meraih tangan istriku dan ikut membantu dokter untuk menyelamatkan buah hatiku. Terus Bu, terus. Ambil nafas. Terus. Ayo Bu, kamu pasti bisa, ucapku sambil tanganku yang tidak berhenti diremas-remas oleh istriku yang saat itu sedang berjuang melahirkan anak pertamaku. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama berjuang bersama dengan satu dokter dan 2 perawat berbaju hijau, akhirnya anakku pun lahir tepat pada pukul 2 dini hari. Benar sekali, pagi itu, bayi mungilku lahir dengan keadaan yang sangat sehat dan lucu. Bahkan, aku pun juga masih ingat, beberapa saat setelah anakku lahir, aku seketika memeluk istriku yang saat itu menangis terseduh-seduh sementara bayiku dibersihkan oleh para perawat yang saat itu bekerja di situ. Dan setelah anakku dikembalikan kepadaku oleh perawat tersebut, akhirnya aku pun kembali menggendongnya dengan kembali memikirkan sebuah nama yang nantinya akan kuberikan kepadanya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, namun anehnya, di sela-sela aku masih melamun sambil menatap wajah anakku, tiba-tiba aku mendengar adanya suara orang yang berjalan warawiri yang terdengar tepat berada di depan kamar bersalin istriku. Plek, 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 plek. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika meletakkan anakku tepat di samping istriku dan aku pun berjalan pelan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang ada di balik pintu ruang bersalin pagi itu. Bentar ya Bu, aku mau cek keluar dulu, sepertinya dari tadi ada orang warawiri deh di depan ruangan ini, ucapku sambil berjalan pelan ke arah pintu.
Sesampainya di depan pintu, tentu saja aku seketika membuka pintu dan melihat ke arah luar sambil menoleh ke sekitarku. Dan apa yang terjadi ketika aku menoleh ke kanan dan ke kiriku? Jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, saat itu tiba-tiba seketika berdetak sangat kencang. Keringatku keluar bercucuran dengan tubuhku yang juga ikut gemetar tidak karuan. Bagaimana tidak? Ketika aku membuka pintu, aku melihat dari arah ruangan bersalin ini, aku melihat pemandangan yang sangat tidak bisa dijelaskan. Rumah sakit yang awalnya kulihat masih baru dan beroperasi dengan normal, pagi itu tiba-tiba terlihat sangatlah berantakan tidak karuan. Rumput liar di mana-mana dengan bangunan yang bisa dikatakan hampir roboh, membuat momen-momen waktu itu tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Loh, rumah sakit ini kok jadi kosong gini sih? Perasaan tadi waktu datang ke sini keadaannya gak kayak gini, pikirku dalam hati sambil terus menoleh ke sana kemari. Dan setelah beberapa saat aku kebingungan, akhirnya aku pun kembali menutup pintu ruangan ini dengan perasaanku yang tentu saja sudah mulai tidak karu-karuan. Ada apa mas? Wajahmu kok aneh gitu? Tanya istriku. Gak apa-apa dek, jawabku pelan sambil pikiranku yang tentu saja masih kebingungan. Kalau istriku kuajak pulang sekarang, pasti kaget lihat keadaan di luar. Dia pasti syok kalau tahu rumah sakit ini tidak berpenghuni. Tapi kalau aku gak segera bawa dia pergi dari sini, aku khawatir dia dan anakku kenapa-napa. Ya Allah bagaimana ini, pikirku dalam hati sambil terus menatap wajah istriku yang saat itu memang terlihat bahagia meskipun seluruh tubuhnya masih kehabisan tenaga. Mas kalau capek, bisa tidur di ranjang sebelah mas, mumpung gak ada pasien, ranjangnya agak digeser dikit ke sini, deketin ke aku, ucap istriku. Dan tanpa menjawab perkataannya, aku pun menurutinya dan tetap berusaha tenang agar semuanya terlihat baik-baik saja. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Setelah ranjang sebelah kutata rapi tepat di samping ranjang istriku, aku pun pagi itu ikut berbaring sambil terus memikirkan semua kejadian yang ada. Kemarin, aku masuk rumah sakit ini, sepertinya keadaannya gak sepi-sepi amat. Tapi sekarang kok tiba-tiba jadi rumah sakit yang sudah rusak ya? Terus tadi dokter yang nolong istriku siapa dong, pikirku dalam hati. Pikiran semacam itu, terus berputar-putar di dalam otakku sambil mataku yang sesekali melihat ke arah kanan dan kiriku berjaga-jaga jika ada sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Karena aku pun tahu, pagi itu yang sadar jika rumah sakit itu tidak berpenghuni hanyalah aku, bukan istriku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, dan singkat cerita, karena aku tahu kondisi istriku belum stabil dan aku tidak mau mengganggu pikirannya. Akhirnya, malam itu aku memberanikan diri untuk tetap diam dan bertahan di rumah sakit yang sudah terbengkalai tersebut hingga esok hari. Keesokan harinya, sebelum istriku bangun dari tidurnya, aku pun seketika sudah menata pakaiannya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Lo mas kok rajin banget, kita mau kemana? Tanya istriku yang saat itu baru saja bangun dari tidurnya. Kamu kuat jalan sampai motor kan dek? Tanyaku. Belum kuat deh kayaknya mas, kenapa, mau pulang sekarang? Ucap istriku. Iya kamu harus kuat ya, sahutku. Ya udah bayar dulu mas biaya rumah sakitnya, jawab istriku sambil mulai mengenakan jaketnya. Gak ada yang perlu dibayar dek, rumah sakit ini tidak berpenghuni, jawabku sambil mulai mengangkat bayiku yang saat itu tertidur pulas. Maksudnya, ucap istriku. Udah nanti aja ku jelasin, sekarang ayo jalan pelan-pelan, jawabku sambil menuntun pelan tangan istriku. Dan benar sekali. Ketika kami membuka pintu ruangan kamar tempat kami menginap, tentu saja aku dan istriku sangat terkejut dengan keadaan yang kami lihat.
Rumah sakit ini benar-benar sudah tidak berpenghuni. Semua lantainya rusak, rumput liar di mana-mana ditambah bangunannya sudah banyak yang hampir roboh tidak terawat. Sudah cukup membuat kami pagi itu tertegun yang akhirnya kami pun berjalan pelan dengan diiringi jantung kami yang berdetak sangat kencang tidak karuan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Sesampainya di kendaraan, aku pun seketika menyalakan motorku dan segera pergi dari rumah sakit tersebut. Dan di tengah-tengah perjalanan, karena aku memikirkan keadaan istriku, akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali masuk ke rumah sakit lain untuk memeriksakan kondisi istri dan bayiku apakah mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan singkat cerita, di rumah sakit tersebutlah kami akhirnya menceritakan apa yang sudah kami alami semalam. Semuanya kuceritakan perlahan dengan tidak ada satupun yang aku lewatkan. Iya Pak, jadi kemarin malam, istri saya kesakitan sepertinya sudah waktunya melahirkan. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas ke arah pusat kota karena aku dan istriku masih belum terlalu hafal daerah sini karena kami pendatang. Nah waktu di perempatan jalan, kami ketemu tukang becak yang akhirnya mengantarkan kami ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, kami disambut perawat berpakaian hijau. Dan tanpa banyak tanya lagi, mereka langsung bawa istri saya masuk ke dalam ruangan bersalin. Waktu nolong istri saya melahirkan, semuanya diam saja gak ada satupun yang bicara. Nah setelah bayiku lahir, mereka semuanya keluar dan tidak pernah kembali lagi. Saya sadar kalau itu rumah sakit kosong ketika saya gendong bayi saya. Saya ngerasain ada banyak orang yang sedang liatin saya Pak, jadi saya cek keluar ruangan. Pas keluar ruangan bersalin, rumah sakitnya udah kelihatan rusak dan tidak terawat. Padahal saya ingat betul ketika saya masuk, semuanya masih normal, lampu, lantai dan dinding-dindingnya masih sangat baru, tuturku jelas. Itu rumah sakit kosong Pak, jawab dokter yang saat itu mendengarkan semua ceritaku bersama dengan beberapa asisten dokter dan pengunjung lain rumah sakit tersebut yang terlihat tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Dan setelah kondisi istri dan bayiku dipastikan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya aku pun pulang dengan perasaan yang sangat tidak karu-karuan. Bagaimana tidak? Malam itu, istriku ternyata benar-benar bersalin di rumah sakit tak berpenghuni dan bayiku lahir dengan keadaan selamat dengan bantuan makhluk halus. Pengalaman itu, tentu saja tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku, andai saja waktu itu aku tidak bisa keluar dari rumah sakit tersebut, mungkin sekarang aku tidak di sini untuk menceritakan pengalaman ini kepada kalian. Kini, anakku sudah tumbuh dewasa dan sedang fokus menempuh pendidikannya di salah satu pesantren yang ada di Jawa Tengah. Apakah anakku tahu tentang hal ini? Tentu saja tidak, karena kurasa, itu semua adalah hal yang tidak seharusnya kuceritakan kepadanya. Terlepas dari itu semua, semoga dengan adanya pengalaman seperti ini, kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami, bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.